Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Tommy Rizal, MPD, dengan NIDN 0310079301. Dan saya mengajar pada program studi pendidikan guru sekolah dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan saat ini saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi atau disingkat dengan PJKR. Setelah itu, adapun capaian pembelajaran program studi yang diembankan pada mata kuliah PJKR, yaitu implementasi dari profil lulusan yang meliputi aspek-aspek religius, pedagogis, profesionalistis, kepribadian, dan sosial. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, mampu menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian, kedudukan, dan fungsi dari pendidikan jasmani. Selanjutnya, terampil melakukan berbagai keterampilan gerak dasar. Selanjutnya, memilih dan menerapkan pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran pada unsur gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan secara fundamental. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Yang pertama, mampu memahami secara keseluruhan konsep filosofi, azas, falsafah, dan sejarah pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Yang kedua, mampu mempraktikkan gerak dasar, gerak motorik dasar, dan gerakan berkolaborasi dengan sarana prasarana yang tersedia. Yang ketiga, mampu memfasilitasi semua kegiatan jasmani, kesehatan, dan rekreasi yang diselenggarakan pihak sekolah. Yang keempat, mampu menganalisis semua kegiatan jasmani, kesehatan, dan rekreasi yang diselenggarakan pihak sekolah. Yang keempat, mampu bekerja sama dalam proses belajar pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi melalui aktivitas diskusi dan praktek di lapangan. Yang kelima, mampu menampilkan proses kegiatan belajar mengajar dengan baik. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran pada sub capaian mata kuliah. Yang pertama adalah memahami konsep dari filosofis, azas, falsafah, dan sejarah pendidikan jasmani, menguasai keterampilan gerak dasar, mengimplementasikan pendidikan jasmani pada pola hidup sehat. Selanjutnya, memahami kelebihan dan kekurangan proses kegiatan pendidikan jasmani, lalu memilih media dan alat peraga yang tepat dan pembelajaran penjas di sekolah dasar. Adapun deskripsi dari mata kuliah Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi adalah mata kuliah ini yang membekali mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dengan konsep dan pengertian tentang gerak, aktivitas fisik, pendidikan kesehatan, permainan, permainan tradisional, olahraga, dan rekreasi sebagai alat dalam program pendidikan jasmani yang berorientasi pada unsur gerak dasar, dan di samping itu dikembangkan juga pemahaman tentang kedudukan, fungsi, serta esensi pendidikan jasmani dalam proses pendidikan untuk membantu anak atau siswa tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemampuan yang diharapkan adalah yang pertama, kemampuan yang diharapkan memiliki pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan keterampilan tentang pembelajaran penjas, meliputi pengertian, ide dasar, manfaat dan kemampuan pedagogis,
secara mengajar, cara mengajar, serta mampu menyerap ide-ide secara kreatif dalam mengikuti isu-isu terkini yang berkaitan dengan pendidikan jasmani. Adapun beberapa materi pelajaran yang akan dipelajari oleh mahasiswa, yaitu yang pertama adalah azas dan falsafah dari pendidikan jasmani, yang kedua orientasi gerak dasar, yang ketiga pembelajaran pendidikan jasmani dan kebugaran, yang kelima permainan dan permainan tradisional, yang keenam modifikasi permainan serta sarana dan prasarana penjas, yang ketujuh pendidikan kesehatan di sekolah, yang ke-8 pendidikan rekreasi, yang ke-10 evaluasi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Itulah materi secara teoritis yang harus dipelajari oleh mahasiswa di kelas, dan selanjutnya mahasiswa akan mengikuti pembelajaran di lapangan dengan praktek langsung. Jadi apa yang telah mereka pelajari di waktu teoritis, maka akan diterapkan di saat pembelajaran praktek di lapangan. Adapun metode pembelajaran atau perkuliahan yang saya terapkan pada mahasiswa PGSD adalah 50% teoritis dan 50%-nya praktek di lapangan. Sekian penjelasan berkaitan dengan mata kuliah pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa dapat berkumpul di ruangan kelas kita ini. Selanjutnya, salawat beriring salam, tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingannya dari zaman yang kurang berilmu sampai ke zaman yang sangat berilmu yang sedang kita rasakan pada saat sekarang ini. Seterusnya, teman-teman di kelas 2G, mata kuliah pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam keadaan tetap semangat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini merupakan materi pendidikan jasmani dengan materi evaluasi pendidikan jasmani. Nah, seperti apa itu evaluasi pendidikan jasmani? Nanti akan saya jelaskan mulai dari pengertian ya sampai ke bentuk tujuan dan contoh-contohnya. Seperti apa itu? Oke, kita lanjut. Nah, sebelum ke materi hari ini, saya ingin refleksi kembali materi yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya, ya. Materi yang yang sebelumnya itu ada materi tentang orientasi gerak dasar. Nah, sekarang saya tanya ya, yang tahu silakan angkat tangan. Ada berapa unsur dalam gerak dasar? Siapa yang bisa? Oke, silakan Daud. Ya, apa saja yang pertama? Gerak apa? Gerak lokomotor, non lokomotor, ya, fundamental, ya, benar ya. Oke, selanjutnya coba siapa? Nah, ya ini siapa namanya? Ocha. Di dalam pembelajaran pendidikan jasmani ada 4 tahapan yang harus guru lalui ya atau laksanakan. Kita sebagai seorang guru kan mengajarkan penjas gitu ya. Tentu ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama tahapan perenggangan ya. Yang pertama itu ada perenggangan. Dalam bahasa lainnya adalah stretching. Oke, selanjutnya saya tunjuk aja ya.
Oke, yang belakang. Siapa namanya? Elvin. Kelvin. Oke, Kelvin. Yang kedua adalah tentang pemanasan atau bisa disebut juga dengan warming up. Oke, sekarang sebelah sini lagi. Ya, ini siapa namanya? Ya, yang keras? Alifta. Yang ketiga tahapannya apa? Kegiatan inti. Ya, kegiatan inti yang ketiga. Oke, yang terakhir siapa lagi nih ya? Yang cowok lagi deh. Ya, siapa namanya? Ya, Alwan. Apa yang terakhir? Tahapannya? Pendinginan. Benar ya? Ya, benar. Pendinginan. Pendinginan atau sering juga disebut dengan cooling down. Ya, cooling down, pendinginan. Oke, itu ada 4 tahapan yang harus guru, ya, sebagai guru, seorang guru penjas di sekolah dasar atau di lapangan, saat pembelajaran penjas di lapangan, itu harus melalui 4 tahapan itu. Namun, dari sisi 4 tahapan itu, ya, tentu kita sebagai guru, ya, juga harus mampu mengevaluasi suatu pembelajaran. Ya, mengevaluasi suatu pembelajaran, baik itu mengevaluasi diri sendiri, kita sebagai guru, hari ini kira-kira apa yang harus saya perbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Misalnya seperti itu, ya. Lalu yang kedua ada evaluasi dalam pembelajaran. Ya, lalu pembelajaran yang kita terapkan hari ini, kira-kira nanti ada yang harus saya perbaiki lagi nggak? Tadi untuk yang pertama tadi adalah mengarah ke pribadi, ya, pribadi seorang guru. Tapi yang kedua adalah mengarah kepada tentang teknis pembelajaran yang harus lebih baik lagi ke depannya. Oke, untuk itu kita akan langsung membahas tentang evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, sebelumnya ya secara pengertian di sini ada pengertian dari Anas 2011 ya yang menyatakan bahwa evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Ya, evaluation yang dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Nah, singkatnya seperti itu. Namun berikutnya menurut Anas, evaluasi pendidikan atau educational evaluation secara harfiah dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, jadi evaluasi itu singkatnya kalau kita garis bawahi lagi adalah suatu kegiatan yang bersifat penilaian tentang dalam pendidikan. Seperti itu ya. Nah, ini juga ada menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN ya, bahwa evaluasi pendidikan adalah proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, ini juga ada lalu usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback ya bagi penyempurnaan pendidikan. Nah, begitu. Oke, jadi secara pengertian, teman-teman sudah bisa memahami ya apa itu yang dimaksud dengan evaluasi. Nah, nanti baru kita masuk ke evaluasi dalam pendidikan jasmani. Ini secara umum ya, secara umum evaluasi itu seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Nah, sekarang ada lagi evaluasi diagnostik ya. Lalu juga ada evaluasi penempatan, ya, lalu ada evaluasi selektif dan evaluasi formatif. Nah, ini secara pengertian evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Nah, jadi kita cari kelemahan-kelemahan siswa tadi, lalu apa penyebabnya? Ya, apa penyebab dari dia itu memiliki kelemahan tersebut? Nah, lanjut. Yang kedua, ada evaluasi penempatan. Ya, penempatan ya adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu
yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, lalu ada selektif. Nah, selektif ini adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Oke, lanjut ke formatif. Nah, ini evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Misalnya seperti ini. Pada saat pembelajaran, ya, praktek penjas di lapangan, ternyata ada terjadi misalnya insiden. Anggap saja ada salah satu siswa yang cedera. Nah, cederanya itu diakibatkan dari mungkin dia kepleset, ya, karena ada air gitu atau apa gitu, sehingga terjadinya insiden kepleset. Nah, itulah peran kita, ya, untuk evaluasi tadi sistem ataupun pembelajaran tadi, gimana kedepannya, ya, proses selanjutnya nggak bisa berhenti, ya. Jadi yang teman yang lainnya harus tetap belajar, tapi tanpa harus terjadi cedera lagi. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Lanjut, ini tentang tujuan, ya, tujuan evaluasi secara umum. Nah, guru ataupun pengelola pengajaran mengadakan penilaian atau evaluasi, ya, dengan maksud melihat apakah usaha yang dilakukan melalui pengajaran sudah mencapai tujuannya. Ya, itu tujuan dari evaluasi. Lalu, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tujuan evaluasi secara umum adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan pada diri peserta didik tersebut, ya, serta tingkat perubahan yang dialaminya setelah ia mengikuti proses belajar mengajar. Oke, kita lanjutkan. Fungsi evaluasi ditinjau dari fungsi bimbingan. Fungsi evaluasi ditinjau dari sudut administrasi. Fungsi evaluasi ditinjau dari fungsi pengajaran. Oke, kita lanjut ke evaluasi pembelajaran penjas. Nah, ini ada 5, ya, prinsip dalam mengevaluasi pembelajaran. Yang pertama itu adalah guru harus objektif, ya. Setiap guru untuk menilai muridnya harus bersifat objektif tanpa dipengaruhi oleh pribadinya atau dengan atau tidak pilih-pilih, ya, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap dan terus-menerus. Ya, lalu yang ketiga ada reliable. Nah, dalam menilai murid dengan instrumen penilaian dapat dipercaya dan diandalkan. Jadi instrumen penilaian tersebut harus juga benar-benar sudah bagus, ya. Instrumennya itu harus kita cari instrumen yang benar-benar sudah tepat dengan apa yang telah kita ajarkan. Lalu yang keempat adalah mendidik, ya. Dalam menilai murid, guru harus bersifat mendidik, ya. Jangan sampai ini kita nilai, yang ini tidak, yang ini dirugikan. Maksudnya begini, kita memuji seseorang, memberi dia penghargaan, ya, lalu di sampingnya merasa merasa tidak terhargai, gitu. Nah, itu juga merupakan bentuk dari sifat mendidik, ya. Lalu yang kelima adalah menyeluruh. Nah, ketika penilaian ini bersifat menyeluruh, ya, yang berarti meliputi aspek proses pembelajaran dan keberhasilannya sehingga terlihat perubahan tingkah laku murid. Jadi kan kalau bicara tentang hasil belajar, ada 3 aspek yang harus dinilai, ya, afektif, kognitif, psikomotorik. Ya, jadi nggak bisa kita lihat orang itu, siswa itu dari satu sisi saja, satu nilai perspektif saja. Jadi dari 3 hal tersebut. Oke, baik teman-teman semua. Jadi ini ada 5, ya, evaluasi pembelajaran penjas, prinsip-prinsip dalam mengevaluasi pembelajaran penjas. Nah, ini yang harus teman-teman pahami dengan baik, ya, untuk mengevaluasi pembelajaran nanti di sekolah. Nah, sampai di sini silakan, ada yang ingin bertanya? Oke, ganti-gantian. Boleh boleh duluan yang cowok, boleh duluan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak, perkenalkan nama saya Dr. Bila. Bertanya bagaimana cara seorang guru menentukan hal-hal yang perlu dievaluasi di dalam pembelajaran. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus ya pertanyaan dari teman kita tadi. Jadi apa saja yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi suatu proses pembelajaran? Seperti apa gitu ya? Oke, yang pertama adalah mengevaluasi sistem pembelajaran penjas. Misalnya mulai dari aturan, ya, aturannya itu bisa kita evaluasi, ya, bisa kita rubah. Yang tadi dia harus berlari sekian menit, lalu kita ubah. Ya, kita melihat, oh ternyata hanya 5 menit lari itu dia nggak maksimal, capaian pembelajarannya nggak maksimal. Ya, atau kita rubah jadi 10 menit, misalnya seperti itu. Atau juga jaraknya, ya, atau sarana prasarananya, ya, sistem sarana prasarananya, ya, medianya kita ganti, itu boleh. Ya, saat pembelajaran penjas, walaupun yang terlihat langsung kasat mata, bisa kita hentikan proses pembelajaran, kita evaluasi, lalu silakan dilanjutkan proses pembelajaran itu. Nah, itu boleh ya, dalam pembelajaran penjas itu boleh. Karena apalagi yang bersifat dengan yang bersifat dengan membahayakan siswa. Ya, membahayakan siswa. Misalnya saat pembelajaran di lapangan ternyata hari hujan. Ya, nah kita langsung evaluasi apa tindakan berikutnya, apa yang harus kita terapkan pembelajaran berikutnya gitu. Ya, itu jawabannya. Bagus pertanyaannya. Lanjut yang berikutnya. Tadi siapa? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kamila Amalia, izin bertanya Pak, bagaimana sih evaluasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran penjas? Oke, bagus pertanyaannya ya. Bagaimana suatu proses evaluasi itu bisa meningkatkan suatu hasil pembelajaran penjas? Nah, secara logikanya, ya, secara harfiahnya, bahwa evaluasi itu memang tujuannya untuk meningkatkan suatu proses pembelajaran. Salah satu tujuannya, ya, agar memastikan benar-benar apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa mencapai target yang sesuai diharapkan apa tidak, gitu. Nah, dengan adanya tujuan dari evaluasi itu, ya, maka akan terlihat lagi nanti ketercapaian suatu proses pembelajaran. Itu, ya, seperti itu. Oke, bagus pertanyaannya. Berikutnya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Izin bertanya Pak. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika seorang guru tidak melakukan evaluasi pembelajaran dalam penjas? Terima kasih. Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi, apa yang terjadi jika seorang guru, ya, tidak melakukan evaluasi dalam pembelajaran? Mungkin ada seorang guru yang dia ngajar terus, pakai strategi apapun dia ngajar tanpa dia melakukan suatu proses evaluasi. Lalu apa yang akan terjadi? Ya, jawabannya adalah banyak kemungkinan yang akan terjadi. Ya, salah satu yang membahayakan mungkin bisa terjadinya cedera, ya, dalam proses pembelajaran penjas, bisa jadi ketercapaian tadi yang tidak sesuai yang diharapkan, ya, atau juga bisa menjadi membahayakan peserta didik yang lain. Ya, namanya kita pelaksanaan pembelajarannya di lapangan, banyak hal yang bisa terjadi di sana, di lapangan. Ya, sehingga ketika tidak adanya kemampuan guru mengevaluasi suatu proses pembelajaran, maka itu bisa menjadi ancaman untuk semua pelaku pembelajaran, baik itu peserta didik ataupun siswanya ataupun gurunya, ya, ataupun gurunya, gitu. Jadi memang evaluasi pembelajaran itu memang harus benar-benar dimiliki oleh seorang guru di sekolah, seperti itu. Setelah materi yang saya jelaskan, ya,
dari awal tadi hingga saat ini. Ya, dari awal tadi hingga saat ini. Nah, selanjutnya ini merupakan bagian dari contoh dari bentuk evaluasi saya dalam proses pembelajaran. Ya, salah satunya adalah evaluasi saya adalah dengan kuis. Ya, dengan kuis. Nah, kuis ini juga merupakan materinya adalah dari pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, ya, yang barusan kita pelajari sekarang ada kuisnya. Nah, ini juga merupakan bentuk evaluasi saya melihat ketercapaian suatu pembelajaran, ya, perkuliahan, gitu. Nah, silakan teman-teman login menggunakan link. Ya, 649836. 3, 2, 1, mulai. Ya, udah semua ya. Oke, silakan ke depan. Yang juara 1, 2, dan 3. Silakan ke depan. Silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan ke sini. Ya, juara 1 di tengah. Juara 2 di kanan. Ya, di kanan juara 1. Ya, dapat hadiah. Nah, dapat hadiah. Oke. Ya, kita beri aplaus dulu buat teman-teman kita. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, akan kembali ke tempatnya. Oke. Setelah rangkaian kuisis, ya, dan pembagian hadiah tadi seperti biasa, selesai sudah perkuliahan kita pada sore hari ini, ya. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah sikap dari Bapak, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan billahi safi bilhaq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih.